Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat Advent bagi kita sekalian. Marilah kita sambut firman Tuhan di minggu Advent yang pertama ini, di tanggal 27 November tahun 2022, yang diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 11, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggeringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di minggu Advent yang pertama. Adapun yang menjadi tema ibadah minggu saat ini adalah Raja Damai yang akan datang. Saudara terkasih, selamat Advent bagi saudara sekalian. Sungguh merupakan suatu sukacita, oleh karena pada saat ini kita telah tiba di tahun baru gerejawi, tepatnya di minggu Advent yang pertama. Minggu Advent merupakan masa persiapan dalam menyambut perayaan Natal, yaitu peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia ini. Tentunya saat ini, rasa sukacita itu telah kelihatan dari berbagai ornamen hiasan Natal, baik itu di gereja, di rumah, bahkan di setiap tempat keramaian. Sebagaimana keindahan itu menghiasi semua tempat, kiranya keindahan masa-masa menjelang perayaan Natal ini juga tampak dalam diri kita masing-masing, dalam hati kita, dalam pikiran kita, lewat perbuatan kita, di tengah keluarga, lingkungan masyarakat, di tengah-tengah gereja. Kiranya ada damai dan sukacita yang menggambarkan keindahan yang sungguh-sungguh menyambut Sang Juru Selamat lewat minggu-minggu Advent yang akan kita jalani selama 4 minggu. Saudara terkasih, kata Advent
berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Lebih tepatnya merujuk pada peringatan akan kedatangan Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Masa Advent berlangsung selama 4 minggu. Tentunya setiap minggu Advent memiliki makna tersendiri. Adapun makna minggu Advent yang pertama, sebagaimana yang kita rayakan saat ini, adalah pengharapan. Di minggu Advent yang pertama ini, 1 lilin ungu akan dinyalakan di setiap gereja. Hal itu menjadi simbol akan hadirnya sebuah pengharapan. Jemaat Tuhan, satu hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya adalah pengharapan. Pengharapan adalah keyakinan akan suatu hal yang kelak akan terjadi di kemudian hari. Sekalipun kita tidak melihatnya, namun pengharapan itu sungguh nyata. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu diibaratkan seperti sauh, seperti sebuah jangkar. Sekalipun jangkar itu tidak kelihatan, namun oleh karena jangkar itulah yang menopang kapal yang sedang berlabuh agar tidak diombang-ambingkan gelombang laut. Demikian halnya perjalanan hidup kita, yang kadangkala diterpa berbagai gelombang kehidupan, berbagai permasalahan dalam hidup ini. Namun, sekalipun gelombang itu menerpa kita, hidup kita tidak akan dihempaskan, oleh karena kita memiliki jangkar kehidupan, yaitu pengharapan itu, yang menguatkan kita, menuntun kita untuk selalu berpengharapan akan hari dan kesempatan dan waktu yang lebih baik lagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pengharapan itu menjadi seperti sauh atau jangkar yang kokoh dalam hidup orang yang percaya. Hal ini juga lah yang kita simak dalam khotbah Minggu Advent yang pertama ini, tentang berita sebuah pengharapan dalam kehidupan umat Israel, yaitu datangnya sebuah masa yang baru, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Bagaimanakah hal itu akan terjadi? Lewat nubuatannya, Nabi Yesaya mengatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunas yang akan keluar dari tunggul Isai merujuk pada kedatangan Sang Mesias dari keturunan Daud. Dialah Sang Raja Damai yang membawa damai sejahtera. Dialah Sang Mesias yang dipenuhi dengan Roh Allah. Roh Tuhan Allah akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keberkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kehadiran Sang Raja Damai yang akan datang itu akan membawa keadilan bagi seluruh umat manusia, agar bersama-sama merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehadiran Sang Mesias akan membawa dampak perubahan yang sangat besar, di mana permusuhan, ketidakadilan, dan segala kefasikan akan dilenyapkan. Jika sebelumnya umat Allah pada saat itu masih sering menjalani kehidupan yang penuh dengan keegoisan, namun ketika Sang Juru Selamat itu hadir, maka seluruh umat akan hidup dalam damai sejahtera. Gambaran kedamaian yang selama ini dianggap mustahil akan menjadi sebuah kenyataan. Hal-hal yang tak pernah terlintas dalam benak manusia akan segera terwujud. Yesaya menggambarkan situasi yang penuh dengan damai sejahtera itu dalam sebuah gambaran di ayat yang ke-6, 7, dan ayat yang ke-8. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing.
Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami, seperti lembu. Jemaat yang terkasih, hal itu menggambarkan suatu keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Dari hal yang sangat mustahil, namun mungkin bagi Allah. Jika kita pikirkan lewat logika, apa yang disampaikan Yesaya adalah hal yang mustahil. Bagaimana mungkin serigala tinggal bersama dengan domba, macan tutul berbaring di samping kambing. Bahkan anak lembu dan anak singa makan rumput bersama-sama. Bahkan anak manusia akan bermain-main dekat liang ular telung. Saudara terkasih, situasi itu adalah situasi yang menggambarkan damai sejahtera. Nubuatan itu sungguh digenapi lewat kehadiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ke tengah dunia ini. Dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya, damai sejahtera itu sungguh terwujud ketika kita menerima kehadiran Sang Juru Selamat itu dalam hati kita. Hal-hal yang mustahil dan beragam persoalan, kemelut hidup dan permusuhan akan dapat kita lewati ketika kita sungguh-sungguh menyambut kehadiran Sang Juru Selamat itu, Raja Damai yang akan datang itu, yang membawa damai sejahtera dalam hati, jiwa, dan pikiran kita. Jemaat Tuhan, jika demikian, bagaimanakah dengan situasi hidup saat ini? Sudahkah kita berada di tengah lingkungan yang selalu dipenuhi dengan damai sejahtera? Mungkin kita akan berkata, masih ada begitu banyak keadaan yang kuhadapi saat ini, yang begitu jauh dari kedamaian. Bagaimanakah situasi damai yang sesungguhnya? Untuk menggambarkan kedamaian yang sesungguhnya di tengah hidup kita saat ini, ada sebuah kisah yang akan menjelaskannya berikut ini. Ada seorang raja yang membuat sebuah sayembara untuk melukis sebuah situasi dengan tema kedamaian. Dari sekian banyak lukisan yang ikut sayembara itu, hanya 2 lukisan yang dipilih oleh sang raja. Dan 1 di antaranya akan terpilih menjadi pemenang. Adapun lukisan yang pertama menggambarkan sebuah danau yang begitu indah dan teduh. Di sekeliling danau itu tumbuh pohon yang begitu indah, yang menambah keteduhan suasana di tempat itu. Melihat lukisan yang indah itu, banyak orang menduga bahwa itulah lukisan yang paling terbaik. Lalu raja itu melihat lukisan yang kedua. Di sana digambarkan situasi yang jauh berbeda dari lukisan yang pertama. Dalam lukisan itu digambarkan ada pegunungan yang tandus, tanah yang kering, dan berbatu-batu. Juga dilukiskan langit yang mendung, seolah akan terjadi hujan badai yang sangat lebat. Di sekitar pegunungan yang tandus itu, juga terdapat jurang yang begitu dalam, kelihatannya sungguh sangat menakutkan. Ditambah lagi dengan sebatang pohon yang tumbuh, dan tepat di atas pohon itu terdapat seekor ular yang sedang melilitkan tubuhnya. Namun, di bawah pohon itu ada seorang ibu yang sedang duduk menggendong anaknya sambil tersenyum. Lalu, setelah raja mempertimbangkan matang-matang, yang dipilih raja itu menjadi lukisan yang benar-benar menggambarkan kedamaian adalah lukisan yang kedua. Saudara terkasih, kisah itu menuntun kita dalam sebuah pemahaman bahwa yang namanya damai adalah sebuah situasi di mana kita dapat menempatkan diri kita dengan baik. Damai bukan berarti jauh dari segudang persoalan
bahkan ancaman dalam hidup ini. Namun keadaan damai sejahtera itu adalah di saat kita dapat menempatkan hati dan pikiran kita dalam keadaan yang damai, sekalipun sedang dalam situasi yang menghadapi ancaman. Ketika kita melihat situasi yang sulit dengan kacamata iman yang dipenuhi dengan damai, maka hati kita akan tetap tenang. Kita tidak akan menyerah dengan situasi yang sulit itu. Kita tidak akan terpancing untuk ikut menciptakan situasi yang rusuh, perselisihan, permusuhan. Namun diri kita akan mencerminkan situasi yang damai itu dalam keadaan yang tidak damai sekalipun. Sehingga apapun yang ada di sekitar kita juga akan terpaut hatinya untuk mau hidup dalam damai. Memang sulit untuk kita lakukan, tapi itulah kedamaian. Kita boleh bandingkan dalam situasi hidup saat ini. Yang namanya masalah, persoalan, kemelut hidup, perselisihan, permusuhan, kebencian sering kita hadapi. Namun apakah kita juga harus membalaskan situasi itu dengan cara yang sama? Apakah kita harus bersembunyi dari situasi yang sulit itu? Tentu tidak. Sebagai manusia kita harus berhadapan dengan realitas kehidupan saat ini. Dengan permusuhan, dengan kebencian, dengan aniaya, dengan ancaman, dengan segudang pergumulan dalam hidup. Tetapi ketika kita mampu menenangkan diri kita lewat damai sejahtera yang daripada Allah itu, ketika hati, jiwa, dan pikiran ditenangkan, maka masalah itu akan dapat kita lewati, bahkan dapat kita menangkan dalam penyertaan Tuhan itu sendiri. Saudara yang terkasih, hari ini lewat khotbah di Minggu Advent yang pertama ini, kita dituntun untuk menjadi pribadi yang mau menaruh pengharapan akan hadirnya Sang Raja Damai yang membawa damai sejahtera dalam hidup ini. Minggu Advent yang pertama ini menuntun kita untuk mau hidup dalam damai, mau hidup berdamai dengan diri sendiri, dan mau hidup berdamai dengan semua orang dimanapun kita berada. Jika seandainya saat ini kita memiliki perselisihan, situasi yang tidak nyaman dalam hati, bermusuh dengan orang-orang di sekitar kita, maka di Minggu Advent yang pertama ini, yang menuntun kita untuk berpengharapan akan datangnya Sang Raja Damai itu, maka damaikan dirimu dengan semua orang di mana engkau berada, supaya engkau dilayakkan menyambut Sang Juru Selamat dalam hatimu. Adalah hal yang mustahil engkau berkata selamat Advent dan menerima datangnya Sang Juru Selamat, namun engkau sendiri belum berdamai dengan dirimu, belum berdamai dengan semua orang. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita pergumulkan dan harus kita lakukan di minggu-minggu penyambutan datangnya Sang Juru Selamat itu. Tentunya kita semua rindu dengan keadaan damai, namun hidup damai itu tidaklah mudah. Apalagi mau berdamai dengan orang yang kita benci. Dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kemauan yang sungguh mau hidup dalam damai. Ketika kita mau hidup dalam damai, maka upahnya adalah kebahagiaan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ibrani 12 ayat 14a berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jemaat Tuhan, mari kita wujudkan kedamaian itu di tengah lingkungan kita sehari-hari. Mari sambut Sang Raja Damai itu dalam kehidupanmu dan jadikan dirimu sebagai pembawa kedamaian. Oleh karena engkau telah menyambut dan menerima Sang Juru Selamat itu, Sang Raja Damai itu dalam hati, jiwa, dan pikiranmu. Teruslah berpengharapan kepada Allah, sumber damai sejahtera itu. Imani bahwa di tengah situasi hidup yang sulit, Allah selalu menjamin kehidupanmu, Allah selalu menopang kehidupanmu, dan Allah selalu mendatangkan damai sejahtera dalam hidupmu untuk selalu berpengharapan dan berpegang teguh dalam iman kepada Kristus, Sang Raja Damai, Juru Selamat hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dalam Kristus, Raja Damai, yang membawa kedamaian dalam hati kami. Hadirlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ini. Di masa-masa Advent, masa penantian datangnya Sang Juru Selamat, kiranya semua umat-Mu menyiapkan hati dan jiwanya sungguh-sungguh menyambut Sang Raja Damai itu, sehingga hidup kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita, pengharapan, dan damai sejahtera yang daripada Allah. Terpuji nama-Mu kekal sampai selamanya. Amin.